Halo sahabat sehat, sampai jumpa kembali. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang pantas deh untuk kita kepoin gitu ya. Kita dalami juga apa nih, kenapa kok kakak ini selesai pendidikan sarjana gizinya, kemudian bisa bekerja di suatu perusahaan nasional, kemudian gimana sih kiat-kiatnya kakak bekerja, dan ketika setelah bekerja seperti apa yang dilakukan, apakah masih relevan nggak dengan dunia gizinya. Nah, untuk ini bisa bermanfaat, jangan lupa like dan share, juga subscribe video-video yang kita tampilkan, rekaman dari podcast Lini Sehat ini di YouTube Lini Sehat ya. Nah, ini nih yang saya utarakan tadi. Nah, kita panggil aja Kak Israf ya. Kak Israf sudah meraih sarjana gizi tahun lalu, ya Kak Israf ya? Iya, betul. Dan mungkin bisa menyapa dulu Kak Israf. Halo sobat sehat semua. Lama ya nggak muncul lagi setelah sekian lama. Yang biasa Lini podcast yang biasa ngewawancara Prof Hardin, sekarang kebalikan nih, dan udah lama banget nggak jumpa sama Prof Hardin ya, Prof. Iya, sebenarnya merencanakan ini juga sempat berbulan-bulan ya. Jadi terima kasih Kak Israf. Ya, terima kasih juga atas berkenan ke Lini podcast langsung tanpa kita kunjungi, membawa Lini podcast. Siap, Prof. Baik ya, jadi saya terkesan gitu ya, setelah dulu Kak Israf sempat kita di sini sama-sama sambil dunia mahasiswanya, tapi saya ingin sekali ya mengungkap mutiara-mutiara dari berbagai pelosok Indonesia ya. Kebetulan Kak Israf ini SMA-nya dulu di Sulawesi ya, Sulawesi Selatan. Jadi ini salah satu mutiara dari Sulawesi ya, yang kita angkat, yang masuk ke program studi gizi di Institut Pertanian Bogor. Nah, gimana sih ceritanya dulu kok jadi berminat ke gizi gitu ya? Kok enggak yang lain gitu? Gimana Kak Israf ya? Jadi terima kasih sebelumnya ya, Prof. Jadi aku dari Sulawesi Selatan, Kabupaten Goa. Jadi aku SMA-nya tuh di SMA Negeri 1 Bajeng. Nah, Kabupaten apa itu? Kabupaten Goa namanya. Kalau yang lain dengan tuh Yusuf Kala ya? Iya. Kalau yang lain mungkin kenalnya Makassar. Nah, itu dekat dengan kota Makassar, Prof. Oke, berapa jauh tuh? Itu berdekatan banget sih, Prof. Jadi sekitar kayak 20 menit udah nyampe juga gitu. Malah sering jalan-jalan ke Makassar juga. Baik lagi, gimana ceritanya aku pilih gizi? Aku kan ke IPB itu milih jurusan gizi. Alhamdulillah lolosnya jalur undangan ya, Prof. Dan jalur undangan ini agak tricky ya, Prof, untuk kayak perlu strategi dan sebagainya. Dan coba strateginya apa buat itu? Nah, dari alumni aku di SMA itu emang di IPB tuh udah setiap tahun ada, setiap tahun tuh ada. Jadi aku ngelihat polanya, pasti tahun ini bakal ada juga nih, tapi nggak tahu akan jurusan apa waktu itu kan. Makanya aku putusin untuk emang pilihnya di IPB, nggak di kampus lain. Kakak kelas ada yang sudah pernah masuk gizi? Kakak kelas kalau dari satu SMA itu nggak ada. Belum. Jadi pertama nih ya. Tapi dari setahu aku nggak ada. Tapi dari satu domisili dari Kabupaten Goa tuh ada yang dari gizi Kak Guntur namanya. Ya itu laki-laki juga. Laki-laki juga. Itu juga dari Sulawesi. Dari SMA-nya di Kabupaten Goa. Nah, pilih gizi pertama karena aku sebenarnya minat banget ke kesehatan. Dan aku pilih gizi itu karena di IPB kan jalur kesehatan atau jurusan kesehatan tuh dikit ya, Bro. Cuma ada kalau nggak tahu saya ada kedokteran hewan sama gizi gitu. Paling biologi, biokimia ya. Dan sempat bingung juga waktu itu antara milih kedokteran hewan, biologi, terus gizi. Itu sempat diskusi juga dengan beberapa teman sama kakak kelas juga, konsultasi. Nah, uniknya awalnya itu aku malah pingin kedokteran hewan. Calon dokter hewan ini. Calon dokter hewan tapi nggak jadi. Kenapa batal milih dokter hewan? Karena mungkin dari orang tua kurang terbuka ya. Maksudnya dari sudut pandangnya, kalau misalnya masih ada dokter manusia gitu ya, kenapa mesti harus hewan waktu itu? Gitu. Nah, karena hal itulah mungkin aku jadinya milih ke gizi karena tetap tetap relate sama manusia, terus kesehatan juga tentunya masih relate gitu Meskipun awal masuk gizi masih belum tahu juga nih kayak kerjanya kan seperti apa, tapi kebayangnya tentunya belajar tentang kesehatan terkait dengan manusia gitu ya, kayak kurang lebih ya hampir sama lah sama kedokteran.
masuk ke Gizi IPB? Masuk ke Gizi IPB 2017, Prof. Iya, 2017. Jadi artinya apa yang direncanakan, iya. Kemudian sesuai dengan jalur undangan itu berangkat nilai rapor ya. Iya. Iya, kemudian akhirnya diterima. Alhamdulillahnya tuh diterima di IPB. Sudah kebayang belum bagaimana kehidupan tingkat pertama, harus di asrama dan lain sebagainya waktu itu? Masih kan di Sulawesi gitu ya. Kebayang nggak waktu itu bahwa nanti akan satu kamar dengan orang-orang lain? Kalau kebayang ada asrama itu kebayang, tapi pas sampai di PB-nya kan agak beda juga ya, kayak ternyata kita dalam satu kamar tuh berbagai daerah. Terus waktu itu kan emang di IPB kalau tingkat pertama harus asrama juga kan ya, Prof ya. Sama waktu itu kelasnya nggak langsung masuk departemen juga, kayak masih bergabung dulu berbagai fakultas penyetaraan gitu ya, penyetaraan. Jadi sama biologi, ya, kedokteran hewan, sama AGH juga, agronomi. Jadi seru banget sih. Teman satu kamarnya dari mana aja? Masih ingat? Dari Jogja ada, dari Jogja, kemudian dari Aceh, kemudian satunya itu dari Jakarta, kalau nggak salah. Dari Jakarta. Itu Sulawesi yang keempat ya. Iya, Sulawesi. Jadi benar-benar beraneka suku banget ya. Jadi kayak tantangannya kan itu semua satu jenis kelamin. Satu jenis kelamin tentunya itu. Oke, kalau gitu apa keseruannya berasrama itu ya? Serunya tuh kita kayak karena datang dari berbagai daerah gitu ya, latar belakang yang berbeda juga. Jadi kayak mungkin ada perilaku yang kayak oh ini nggak biasa nih di tempat kita gitu, kayak perlu kompromi, perlu perlu toleransi aja sih. Sejauh komunikasinya lancar, alhamdulillah kayak nyaman-nyaman aja gitu. Oke, jadi setelah kuliah dimulai di IPB dan ada orang bilang itu kelas 4 SMA gitu. Iya, benar. Kalau menurut Kak Israf gimana tuh? Kalau menurut aku benar banget sih, karena itu belum masuk ke ini kan ya, Prof, kayak pelajaran gizi itu belum. Jadi kita masih belajar kayak bahasa Inggris, masih belajar kewarganegaraan, biologi, fisika, kimia, matematika. Jadi masih betul banget. Jadi kayak masih serasa kelas 4 SMA. Bedanya mungkin kalau di namanya kan PPKO ya, penyetaraan gitu ya, Prof. Bedanya tuh materinya lebih dipadatkan. Jadi emang proses belajarnya harus cepat juga, lebih advance juga. Kayak mungkin cara belajarnya kemandirian lebih dituntut. Nah, iya betul banget sih, Prof. Kayak aku ngerasa kayak orang Jawa kan kompetitif gitu ya, Prof. Kayak dari daerah nih harus bisa gimana nih bisa bersaing dengan yang lainnya gitu ya. Dia. Gimana caranya teman-teman dari daerah bisa bersaing menghadapi mungkin tuh 60% dari Pulau Jawa ya? Atau 40% dari Pulau Jawa? Kayaknya 50% sih, Prof. Karena aku lihat juga banyak kalau di IPB kan kayak banyak juga dari daerah-daerah itu Jawa, ya. Kayak ada organisasi daerah juga. Nah, cara bersaing, pengalaman pribadi aja deh. Nah, pengalaman supaya dapat nilai BA gitu ya. Betul. Pengalaman pribadi aku sih tentunya kayak harus percaya diri juga sama kemampuan diri. Perasaan minder tentunya ada ya. Ada ya. Karena aku ngerasa juga kayak misalnya teman kamar aku yang terlihat santai, yang dari Jogja sih. Dari Jogja itu terlihat santai. Di kelas juga nggak gimana gitu ya, tapi pas nilai akhirnya kayak IP-nya 4 gitu. Kaget aja. Nilai 4 itu nilai paling tinggi. Nilai paling tinggi hanya antara 0 sampai 4. Betul. Kayak ternyata wah, nggak nyangka aja gitu. Mungkin di SMA-nya juga kan kita beda ya fasilitas. Kayak misalnya di aku pas masuk kimia, yang praktikum kimia kan kalau di sekolah aku tuh jarang banget ya yang kayak lab gitu. Mungkin di teman-teman yang jauh kayak udah sering gitu. Pas masuk kagok aja kayak ini gimana caranya. Perasaan di SMA aku nggak se-advance ini gitu kan, kayak daerah banyak mungkin yang ngerasa kayak gitu. Pipet aja belum. Betul. Kayak nggak se-advance itu, jadi nyesuaiin aja. Terus kayak percaya diri itu penting banget sih menurut aku. Dan cari lingkungan teman-teman yang bisa ngedukung satu sama lain. Kalau aku kan juga ada organisasi daerah, jadi kita dari Sulawesi itu kayak sering kumpul, sering curhat, terus kayak sering
cerita satu sama lain lah, nggak merasa sendiri juga di tanah jadi rantau. Kakak dari organisasi daerah turut membantu. Iya betul, itu banyak banget membantu sih Prof, kayak ngasih apa sih pengalamannya, terus kayak wejangannya kayak selama di PPKU gimana, tentang organisasi juga gimana, UKM gimana. Ada bimbingan belajar nggak sih? Atau lebih banyak diskusi aja? Kalau waktu itu lebih banyak diskusi aja sih Prof. Teman-teman. Paling kayak ngasih misalnya kayak catatan-catatan pas PPKU, nah itu kayak diturunkan ke kita buat dipelajarin. Iya betul. Apalagi kan dulu ada istilah responsi ya. Iya, responsi. Kakak-kakak kelas membahas soal-soal ujian tahun lalu, ada juga. Kalau responsi di PPKU tuh karena lebih ke praktek ya Prof. Jadi lebih kalau bahas soal paling bahas soal terkait dengan mata kuliah yang pas kelas aja sih Prof ya. Dan itu ngebantu sih, dan karena responsinya juga kayak dari kakak-kakak tingkat dari yang udah ngerasain duluan, jadi kadang juga berbagi pengalaman, cerita kayak gimana gitu. Nah, kan dengan kondisi yang demikian tadi ada keragaman budaya, ada cara belajar yang dituntut lebih mandiri. Yang kadang-kadang kita rencanakan dapat nilai 100, 190 nggak tercapai, kemudian stres. Nah, gimana membalans keseimbangan supaya nggak stresnya berkelanjutan, tetap happy gitu, gimana? Kalau atau ada ikut kegiatan kesenian, olahraga atau budaya atau apa? Kalau aku waktu itu di PPKU, jadi cara kayak menyeimbangkan juga dari akademik dan juga non akademik. Itu aku ikut organisasi juga, namanya IAS Prof, itu kayak bergerak di bidang pertanian. International Association and Student Agriculture. Agriculture Science. Agriculture and Science gitu. Jadi ikut kegiatan itu juga, terus karena di PPKU kan aku tuh sempat sebenarnya ikut Agreswara juga sama Agreswara itu grup vokal ya. Vokal grup yang beberapa kali udah terkenal banget lah. Tapi waktu itu karena dua-duanya ini sama-sama kegiatannya agak padat gitu ya, jadi harus pilih satu. Akhirnya dipilih ya, akhirnya aku masuk ke IAS jadinya. Masuk ke IAS, jadi terus nyanyinya ditinggalin. Kalau olahraga ada yang diikutin? Waktu itu olahraga malah tingkat pertama itu jarang sih Prof. Malah itu tingkat pertama masih kayak nggak ada waktu. Jarang banget sih olahraga, jarang banget. Kampus lingkungannya hijau, bisa jogging, paling sesekali jogging sama teman doang sih. Terus cara ngehandle stresnya itu sih berusaha untuk prevent gimana, karena udah mungkin udah tahu ya situasinya kan seperti apa, terus harus lebih dituntut mandiri. Jadi kadang ya udah belajar secara mandiri, terus kayak sama teman. Meskipun mungkin pada akhirnya ada juga mungkin yang kayak nggak sesuai ekspektasi nilainya seperti apa. Itu sih alhamdulillahnya selama masih di atas KKM tuh masih kayak ya oke lah gitu. Karena mungkin emang ada beberapa yang ya mungkin emang susah banget nih aku nggak terlalu suka. Dari sisi religius gimana? Spiritual. Nah dari sisi religius itu di PB juga kan lumayan ini ya, kayak teman-teman yang ada bagian juga yang komunitas. Artinya dibanding dulu waktu SMA, apakah itu juga bagian juga turut meredakan stres, ikut kegiatan-kegiatan? Oh iya. Itu juga sih Prof. Menurut aku turut juga untuk meredakan stres ya. Gimana kayak berpasrah aja setelah setelah ujian dan sebagainya. Apalagi di PB kan ada juga komunitas yang kayak mentoring. Dan PPKU itu kita dibekali juga mentoring di semester awal. Kakak-kakak kelas membantu. Iya, jadi kayak membantu banget untuk konsul juga. Bahkan ada bimbingan konseling kan, ada konselor-konselor. Iya betul. Nah di PPKU juga ya benar. Jadi ada juga mata kuliahnya itu yang bimbingan konseling gitu juga Prof. Itu juga membantu banget sih bagi teman-teman yang mungkin juga yang nggak umum lah dengan situasi yang ada waktu itu. Nah ini kita sudah banyak kali nih ya, sampai Kak Israf sudah jadi mahasiswa IPB saat itu, suka dukanya. Ikuti terus ya, nanti kita akan lanjutkan gimana di tingkat akhir, karena nanti ada kegiatan magang, ada kegiatan kuliah kerja nyata, ada kegiatan skripsi,
seminar, ujian, gimana sih, sulit atau gampang sih? Mudah-mudahan jawabannya gampang ya. Nanti kita ikuti. Tapi jangan lupa ya, like, share, dan subscribe buat yang belum subscribe. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.